Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan biografi Ibnu Khaldun dan Amir Tjapra. Pertama, Ibnu Khaldun. Nama lengkap beliau adalah Abu Zaid Abdurrahman Al-Rahman Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332. Ia dikenal sebagai seorang sejarawan, sosiolog, dan filsuf yang sering dianggap sebagai bapa sosiolog dan historiografi. Keluarganya berasal dari keturunan Arab yang terhormat dan ia mendapat pendidikan yang baik di Universitas Zaitunah. Setelah kehilangan orang tuanya akibat wabah hitam pada tahun 1349, Ibnu Khaldun berjuang untuk membangun karirnya. Pada usia 20 tahun, ia diangkat menjadi sekretaris Sultan Maroko di Fez. Namun, ia mengalami penjara selama 2 tahun karena dicurigai terlibat dalam pemberontakan. Setelah dibebaskan, ia berpindah ke Granada dan bekerja untuk Perdana Menteri di sana. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakannya jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Selanjutnya, perjalanan karir Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengalami berbagai perubahan posisi politik sepanjang hidupnya. Setelah kembali ke Afrika Utara dan bekerja di berbagai pos administrasi, ia mencari perlindungan dari suku Aulad Arif Al-Jazair pada tahun 1375, di mana ia menulis karya terkenalnya yaitu Muqaddimah. Karya ini membahas metode sejarah dan kriteria yang membedakan kebenaran sejarah dari kesalahan. Setelah periode ini, ia pindah ke Mesir, di mana ia mengajar dan menjadi hakim ketua Ritus Maliki. Ia juga melakukan ziarah ke Mekah dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh penting seperti Tamerlane. Nah, selanjutnya ada warisan dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu meninggal pada 17 Maret 1406 di Kairo dan dimakamkan di sana. Pemikirannya tetap relevan hingga saat ini dan telah memberikan kontribusi besar terhadap ilmu sosial, ekonomi, dan sejarah. Ia dihormati sebagai salah satu pemikiran terbesar dari abad pertengahan. Jadi pemikiran-pemikiran beliau tersebutlah yang menjadi warisan sampai saat ini. Selanjutnya ada Muhammad Amir Tjapra. Beliau lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Bombay, India. Beliau adalah salah satu ekonom kontemporer muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini di timur dan barat. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama dan berkecukupan, yang memberinya akses ke pendidikan yang baik. Setelah menghabiskan masa kecilnya hingga usia 15 tahun di India, ia pindah ke Karachi untuk melanjutkan pendidikan. Nah, pendidikan beliau nih, Amir Tjapra meraih gelar Bachelor of Commerce dari Universitas Karachi pada tahun 1954 dan melanjutkan dengan gelar Master of Commerce pada tahun 1956. Ia kemudian mendapatkan gelar PhD dalam bidang ekonomi dan sosiologi dari Universitas Minnesota AS pada tahun 1961. Selama masa studinya, ia dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan berkarakter baik. Perjalanan karirnya setelah beliau menyelesaikan pendidikan, Amir Tjapra bekerja sebagai asisten peneliti di Universitas Minnesota sebelum kembali ke Pakistan. Ia kemudian menjabat sebagai penasihat ekonomi di Saudi Arabian Monetary Agency atau SAMA. Selama hampir 35 tahun,
di mana ia berperan penting dalam membangun sistem perbankan Saudi dan merumuskan kebijakan ekonomi negara tersebut. Pada tahun 1990, ia dianugerahi King Faisal International Prize untuk studi Islam dan ekonomi. Chapra juga aktif dalam berbagai organisasi penelitian dan akademis, termasuk menjadi penasihat. Berikutnya ada karya dan pemikiran dari Ibnu Khaldun dan Umar Chapra. Yang pertama dari Ibnu Khaldun. Karya yang paling terkenal dari Ibnu Khaldun adalah Kitab Muqaddimah yang dianggap sebagai salah satu karya filsafat sejarah paling signifikan dalam karyanya. Ia mengembangkan teori tentang perkembangan masyarakat dan peradaban serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemakmuran dan keruntuhan suatu negara. Selain itu, ia juga menulis autobiografi atau kitab At-Ta'rif yang mendokumentasikan perjalanan hidupnya secara detail. Yang terakhir, beliau menerbitkan kitab Al-I'bar. Selanjutnya ada Umar Chapra. Karya pertamanya ada Towards a Just Monetary System pada tahun 1985. Yang kedua ada Islam Economic College pada tahun 1992. Yang ketiga ada Islam and the Economic Development pada tahun 1994. Yang keempat ada The Future of Economics and Islamic Perspective pada tahun 2000. Yang terakhir ada Corporate Governance in Islamic Financial Institutions pada tahun 2002. Nah, kesimpulannya, Ibnu Khaldun dan Umar Chapra sama-sama menyoroti pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan keadilan sosial. Ibnu Khaldun melalui teori siklus ekonomi dan pajak yang adil, sementara Umar Chapra melalui pentingnya zakat, larangan riba, dan peran negara. Pemikiran mereka memberikan dasar bagi ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat, bagi seluruh masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.